Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Akhir-akhir ini, ya 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, bahkan lebih gencar pada minggu-minggu ini, terkait dengan perilaku pejabat bea cukai. Pejabat bea dan cukai menjadi sorotan karena kebijakan dan kinerjanya. Itu ya, saya ingin flashback ke belakang ya. Beberapa kasus terkait dengan oknum pejabat bea cukai mencuat gara-gara rame di media sosial. Ini perlu diantisipasi kawan-kawan, teman-teman yang ada di bea cukai. Ya, saya kasih contoh. Pejabat bea cukai Alun ya, yang nama Alun itu, yang gara-gara anaknya tuh, ya kan, sehingga bapaknya juga terjerat kasus korupsi. Kemudian ada mantan kepala bea cukai Makassar, ya kan? Ada juga mantan kanwil bea cukai Jateng DIY, ya kan? Dan banyak lagi kasus-kasus yang lain, ya, terkait dengan pejabat bea cukai. Nanti saya akan perlihatkan berita-beritanya. Dan kini akhir-akhir ini saya hitung saja, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, ya, terkait dengan sepatu, ya kan, kemudian terkait dengan tas Hermes, ya kan, kemudian terkait dengan robot, ya kan, terkait dengan juga kasus hibah yang dari Korea. Ini semua ramai di berbagai media. Kemudian setelah ramainya persoalan ini, muncullah berita tentang kekayaan Dirjen Bea dan Cukai. Ini nyata dan berbagai macam kebijakannya. Kemudian ramai juga turunnya, maksudnya ikut memberikan penjelasan Menteri Keuangan dan seterusnya. Ya, mari kita simak beberapa informasi terkait bea cukai, kebijakan, dan kasus-kasus yang dilakukan oleh bea cukai berikut ini. Di tengah munculnya video viral di media sosial terkait keluhan sejumlah masyarakat perihal tinggi serta tertahannya barang kiriman dari luar negeri oleh Bea Cukai, Kementerian Keuangan hari ini Dirjen Bea Cukai meninjau salah satu gudang pengiriman barang di Komplek Pergudangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat meninjau gudang milik salah satu perusahaan jasa penitipan, Direktur Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani menunjukkan alur pengiriman barang termasuk proses kepabeanan yang tidak bisa dipisahkan oleh PJT. Askolani juga menekankan bahwa yang membuka setiap barang kiriman dilakukan oleh perusahaan jasa titipan dengan perlakuan yang baik sesuai dengan aturan. Menurutnya, pihak Bea Cukai tidak akan sanggup untuk membuka seluruh barang kiriman dari beberapa perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan jasa titipan barang mengklaim sudah mengikuti berbagai aturan yang berlaku. Pihak PJT menyebut sistem secara otomatis menerima invoice dari shipper di luar negeri usai barang kiriman masuk yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem bea cukai.
Nah, dengan berbagai macam persoalan ditambah lagi kasus yang sangat mengakitkan masyarakat ya, publik. Kasus terkait dengan tertimbunnya atau tertahannya barang-barang kiriman milik PMI yang sampai saat ini masih juga menumpuk di gudang. Dan tidak ada kebijakan apapun terkait dengan hal ini. Sehingga para PMI di mana saja yang sudah mengirimkan barangnya dan tidak sampai ke alamat tujuan menjadi sangat marah ya, tanda kutip ya. Dan ini dibenarkan oleh Kepala BP2MI, Beni Ramdhani. Dan saya ada beberapa liputan terkait dengan sidak Beni Ramdhani, Kepala BP2MI, berikut ini. Mengumpulkan uang, membeli barang-barang untuk keluarga tercinta, apakah orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, anak, istri, suami. Tiba-tiba karena peraturan yang dikeluarkan oleh Permendag tentang lantas, mengakibatkan sebagian barang itu tidak bisa tiba di keluarga. Ada dua resiko. Satu, ya dikembalikan ke PMI di mana dia berada di negara penempatan atau dimusnahkan. Ini kan dolim menurut saya. Kemudian ada konsekuensi lain. Teman-teman bea cukai menjadi korban. Karena lantas maka tidak hanya pemeriksaan. Karena dibatasi maka mereka menghitung jenis barang dan jumlahnya berapa. Itu artinya apa? Memakan waktu dan terpaksa harus menyiapkan petugas tambahan untuk melakukan itu. Termasuk dari perusahaan. Kalau PJT-nya punya gedung, itu tidak akan berdampak pada biaya yang ditimbulkan. Tapi kalau dia menyewa gedung, maka semakin lama barang-barang itu tersimpan di gedung sewaan itu, maka biaya bertambah. Konsekuensi bagi PMI, maka PJT akan membebankan biaya itu kepada PMI. Nah ini kan dolim menurut saya. Sehingga saya akan bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan, dan sejak awal BP2MI menyampaikan sikap tidak setuju, sekali lagi tidak setuju dengan peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan terbatas. Semangat BP2MI dalam rapat dengan Presiden di Istana adalah semangat bagaimana negara hadir memberikan penghormatan kepada para pahlawan devisa agar dari sejumlah barang apakah yang dibawa atau dikirim, negara mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan pembatasan jenis barang dan jumlah barang. Saya menyaksikan langsung, kemanusiaan saya tersinggung, langsung menyampaikan marah karena kita tahu bahwa negara berhutang besar kepada pekerja migran Indonesia. Mereka ini penyumbang devisa terbesar kedua pada negara itu. Dan hal yang sangat prinsip bernegara, negara itu harus membahagiakan rakyatnya, bukan mengeluarkan segala peraturan tetek bengek yang kemudian menyengsarakan rakyatnya, mempersulit rakyatnya. Nah ini dolim. Nah, setelah begitu banyak intrik, kejadian, permasalahan yang menimpa bea cukai, kini disoroti kekayaan kepala ya, Dirjen Bea Cukai Askolani yang sudah viral di media dan juga ada beritanya. Ini ya menurut pendapat saya ini adalah bom waktu. Ini bom waktu bercermin dari kejadian-kejadian sebelumnya ketika Kepala Bea Cukai Makassar gara-gara jam tangan dan gaya hidup mewah istrinya sehingga terjeratlah dia kasus korupsi. Demikian juga yang lain termasuk Alun yang anaknya melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga kasus korupsinya juga jalan. Demikian juga kasus-kasus yang ada di tempat-tempat yang lain mencuat. Ini gara-gara kekuatan media sosial. Saya khawatir ya, ini bom waktu. Hal-hal semacam ini jika tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kasus-kasus hukum yang lebih besar.
Saya berharap ya, dengan kejadian-kejadian yang sudah saya ungkapkan tadi, belajarlah dari situ ya. Jangan ada lagi suara-suara terkait dengan kebijakan bea cukai yang menyakiti hati rakyat, yang meresahkan rakyat, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Pada akhirnya nanti akan terjerat persoalan-persoalan hukum. Ini saya katakan ini sebagai bom waktu. Kapan saja bisa meledak. Demikian.